film ini diawali dari sebuah kapal yang muncul di tengah lautan saat adanya hujan badai. Di sisi yang lain ada sebuah perayaan di kota untuk merayakan pembangunan patungnya Ultraman. Banyak masyarakat antusias menikmati acara tersebut, terutama anak-anak yang mengidolakan Ultraman, sampai akhirnya tirai patung itu dibuka. Sorak-sorai memenuhi tempat tersebut. Namun tidak berselang lama nih, ada sebuah gempa di sekitar sana yang menenggelamkan patung tersebut dan masyarakat mulai berhamburan melarikan diri. Di sisi yang lain ada sebuah mobil hitam yang meminta untuk diisikan bensin di tempat Maido, merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh Federasi Pertahanan Bumi setelah pertemuan dengan alien misterius menjelang akhir abad ke-20. Ia juga berfungsi sebagai organisasi bawahan dari pasukan pertahanan internasional. Maido menerapkan strategi penyamaran. Pada waktu-waktu biasa, kapten, wakil kapten, dan anggota tim Maido akan berperan sebagai manajer SPBU, sedangkan asisten manajer dan karyawan untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Selain menjalankan tugas pertahanan, mereka juga bertanggung jawab nih untuk membantu pelanggan dalam pengisian bahan bakar dan layanan cuci mobil. Di sini Maido ini telah mendapatkan laporan tentang patung Ultraman yang hilang, dan lagi-lagi menurut investigasi mereka menemukan fluktuasi massa abnormal di bawah sebuah pulau tak berpenghuni. Di sisi yang lain mereka juga mendapatkan laporan nih, ada fenomena aneh yang telah terjadi, dimulai dari bangunan emas yang menghitam, kemudian danau yang mengering, sementara airnya terangkat ke udara tanpa alasan yang jelas. Maido pun akhirnya pergi melakukan penyelidikan, sementara meninggalkan Katsuto di kantor karena ia harus tetap menjaga kebersihan kantor di sana. Sedangkan di danau itu sudah banyak dikelilingi oleh wartawan dan media. Mereka juga tengah meliput fenomena aneh dan tidak biasa ini. Di sisi yang lain ada Ultraman Zord yang tengah latihan menggunakan kekuatannya. Akan tetapi sialnya justru ia tidak bisa mengendalikannya dan berakhir terkena comberan. Dia pun langsung membersihkan tangannya itu. Tampaknya Ultraman Zord ini memiliki alergi terhadap kotoran. Dia sangat suka dengan hal-hal yang bersih. Dari kejauhan sudah ada yang memata-matai Ultraman Zord nih, dan tampaknya ia akhirnya mengetahui kelemahan Ultraman Zord yang ternyata fobia dengan kotoran. Di sisi yang lain ada Maido yang tengah memasuki kepulauan tak berpenghuni itu dan menemukan beberapa titik fenomena aneh itu terjadi. Sampai akhirnya mereka menemukan monster yang belum diketahui namanya tengah melakukan sesuatu, dan juga monster itu ternyata menyerang mereka di tengah penyelidikan mereka. Mereka pulang dengan kekalahan yang telak, sembari kesal dan mengomel-ngomel nih, sementara Katsuto melayani pelanggan yang ingin bensin. Pelanggan itu ternyata sosok misterius yang mengawasi Ultraman Zord dari jauh nih. Kedatangannya untuk memastikan apakah Katsuto ini adalah Ultraman Zord atau bukan. Ternyata mereka berdua memiliki fobia yang sama, dan dari pergerakan tubuhnya dia ini ternyata Ultraman Zord yang menyamar menjadi manusia bernama Katsuto Asahi. Kemudian setelah itu ada Tohru nih yang menasihati Katsuto untuk jangan berlebihan dengan sebuah kotoran, karena sikapnya yang fobia dengan kotoran itu seringkali menjadi bahan bulian dari teman-temannya. Dia juga menyampaikan kalau dia tidak suka dengan laki-laki yang fobia dengan kotoran. Dan kemudian scene berganti nih, di sebuah taman ada Tohru dan Katsuto yang tengah bersantai menikmati momen mereka bersama anak-anak. Di berita televisi kita akan mendapati kabar kalau seluruh dunia juga mengalami fenomena aneh, di mana semua emas menghilang dan diserap habis. Di Maido mereka semua akhirnya menemukan sebuah jawaban nih, ternyata monster itu suka makan emas. Dimulai dari patung emasnya Ultraman, bangunan emas, dan kemudian tambang emas di danau. Bahkan di sisi yang lain di Bank Jepang, banyak emas batangan yang mencair dan masuk ke dalam sebuah lubang di bawah tanah dan sedang diserap habis oleh monster itu. Dan monster itu akhirnya diberi nama Cotton Pope, monster yang memakan emas. Di sisi yang lain ada Kapten Okochi nih, yang merupakan pemimpin Maido, ingin pergi meminta bantuan dari superkomputer Midori. Midori menjelaskan nih kalau Cotton Pope makhluk yang kuat dengan tanah dan emas, maka dari itu dia memiliki kelemahan dengan api. Setelah mendapatkan informasi dari Midori, Kapten Okochi dan anggota Maido lainnya langsung pergi lagi nih untuk mengalahkan Cotton Pope.
Sesampainya di pulau itu, mereka langsung membuat jebakan dengan beberapa emas batangan di sana untuk memancing Captain Pope keluar dan kemudian menyerangnya dengan api. Namun sayangnya di luar prediksi mereka nih, strategi ini terbukti tidak efektif melawan Captain Pope karena ia berhasil membongkar jebakan api yang dipasang untuk menangkapnya yang menyebabkan jatuhnya pesawat Maido. Mereka pun kembali ke markas dengan kekalahan lagi dan kali ini sampai babak belur. Di situ Katsuto menyesal karena ia tidak bisa membantu mereka dalam kesulitan ini. Kapten Okochi pun kesal dan memarahi Midori. Dia menyampaikan rasa kesalnya dan mengatakan kalau Captain Pope justru bisa mengatasi api-apinya itu. Midori hanya bisa meminta maaf dan juga ia menyampaikan informasi yang baru nih, kalau Captain Pope mencuri energi emas itu karena ada sesuatu yang dia butuhkan dari emas-emas tersebut. Katsuto pun tengah menghabiskan waktunya berdua dengan Tohru sembari mendengarkan Tohru memainkan flute-nya. Di sana Tohru pun akhirnya mengajak Katsuto untuk terbang pertama kalinya karena Katsuto belum menjadi anggota penuh dari Maido akibat fobianya dengan kotoran. Dia menyampaikan harapannya kepada Katsuto nih kalau suatu hari Katsuto bisa menjadi anggota penuhnya Maido sehingga mereka berdua bisa menjalani misi bersama. Mereka pun mendarat dan mendapati ada Captain Pope dengan sebuah alien yang tengah berdiskusi serius di malam hari. Di sana mereka akhirnya mengetahui nih kalau energi emas yang dicuri oleh Captain Pope selama ini hanya untuk ditransfer kembali ke alien Benzene. Alien Benzene ini alien yang jahat dari planet Benzene, datang ke bumi untuk mencuri emas, yang mana ini adalah obat khusus untuk penyakit kronisnya. Di sini mereka akhirnya khawatir Benzene sudah menjadi lebih kuat dengan memakan energi emasnya dan mereka takut kalau Benzene akan melakukan hal jahat kepada bumi. Singkat cerita, pagi harinya sosok misterius itu datang lagi nih dengan mobil hitamnya dan membuat kekacauan di sana terutama dengan Katsuto. Bahkan ia juga mengotori wajahnya Katsuto dengan oli dan tertawa dengan penuh semangat karena pada akhirnya energinya terisi penuh. Disinilah akhirnya kita mengetahui kalau sosok misterius itu merupakan alien Benzene yang menyamar dengan wujud manusianya yang bernama Akuma Ogami. Dia pun tampak senang karena Ultraman Zerd ini memiliki fobia terhadap kotoran sehingga akan mudah baginya untuk menguasai bumi. Kemudian setelah itu Katsuto pun langsung membersihkan wajahnya dan sialnya, oli itu tidak mudah untuk dibersihkan dan akibat insiden itu dia pun menjadi bahan buliannya lagi nih oleh teman-temannya. Sementara itu di luar ada Tohru yang tengah bermain bersama anak-anak di taman sembari memainkan flute-nya. Dari markas Katsuto mendengar nih kalau Tohru berhenti memainkan flute-nya dan dia pun memeriksa kondisinya Tohru. Sesampainya di taman mereka pun terkejut karena menyaksikan penculikan terhadap Tohru dan beberapa anak di sana oleh alien Benzene. Setelah itu Katsuto pun langsung berusaha untuk bertransformasi ke wujud Ultraman-nya, namun sayangnya ia tidak bisa melakukannya. Sampai akhirnya ia teringat dengan nasihatnya Tohru nih kalau ia tidak suka dengan pria yang takut dengan kotoran, dan berkat kata-kata tersebut Katsuto pun berhasil berubah menjadi Zerd dan segera pergi untuk menolong Tohru. Sementara itu ada Okochi yang tengah mendapatkan informasi dari Midori kalau alien Benzene ini sengaja menculik Tohru untuk memancing Ultraman Zerd datang. Ia ingin memanfaatkan kekuatan sinar Spakokora milik Ultraman Zerd untuk membuka lapisan bumi yang terdalam yang diduga lapisan itu berisikan emas. Namun sinar itu terlalu hebat dan jika Ultraman Zerd sampai menggunakan kekuatannya itu maka bumi akan terbelah menjadi dua dan akan tamatlah semua riwayat manusia. Okochi dan anggota timnya pun langsung pergi untuk menyusul Ultraman dan memberitahunya untuk jangan menggunakan kekuatan sinar tersebut sebelum terlambat. Sementara itu di sisi yang lain sudah ada Tohru dan anak-anak yang diculik di sana nih. Ada alien Benzene dan juga Captain Pope yang bersembunyi di balik batu sedang menunggu kedatangan Zerd. Sampai akhirnya Zerd pun datang dan langsung ingin menggunakan kekuatan sinarnya. Dan beruntungnya Maido datang menggunakan pesawat dan mengirim sinyal kepada Zerd untuk tidak menggunakan kekuatan sinarnya itu. Di situ Zerd pun menuruti sinyal tersebut. Akan tetapi ia menjadi kebingungan apa yang harus ia lakukan. Sementara pesawat Maido tengah diserang oleh Captain Pope karena mengganggu.
Alien Benzene pun akhirnya menggunakan rencana cadangan nih. Mereka membuat genangan yang berisi oli dengan sengaja untuk memancing Zerd menggunakan kekuatan sinarnya. Di situ Katsuto pun tetap mengingat sinyal tersebut, sehingga ia lebih memilih untuk melewati genangan oli itu daripada menggunakan kekuatan sinarnya. Meskipun diliputi rasa takut dan jijik terhadap kotorannya, namun ia tidak sanggup nih jika melihat Tohru dan anak-anak terluka karena Katen Pope terus menyerang mereka. Ia pun terus masuk ke dalam genangan itu sampai akhirnya ia tenggelam ke dalam genangannya, dan itu membuat semuanya yang menyaksikannya merasa sedih. Anak-anak di sana berupaya untuk memberikan semangat kepada Zerd, sementara Tohru juga memainkan flute-nya karena ia teringat dengan Katsuto. Berkat bantuan dari mereka dan juga anggota Maido, Zerd pun akhirnya bisa bangkit keluar nih dari genangan oli itu dan melawan balik Katen Pope. Zerd pun berusaha melawan Katen Pope dengan tangan kosongnya. Ia berusaha untuk tidak terpancing menggunakan kekuatan sinarnya. Beruntungnya dia berhasil menguasai pertarungan itu, dan itu membuat alien Benzene kesal karena Zerd sama sekali tidak tertandingi meskipun tanpa sinarnya itu. Yang mana dia pun akhirnya memutuskan untuk ikut membantu Katen Pope melawan Zerd, dan sekarang Zerd harus melawan mereka berdua. Yang mana 2 lawan 1 ini tidaklah mudah bagi Zerd. Dia juga sempat mengalami kekalahan, bahkan sampai harus jatuh bangun hanya untuk mengalahkan mereka berdua. Mereka berdua memiliki kerjasama yang baik, saling menyerang dan menjatuhkan Zerd. Akan tetapi Zerd tidak menyerah. Sampai akhirnya energi emas mereka mulai berkurang, dan disitulah Zerd langsung mengambil alih pertarungannya lagi. Dia melawan alien Benzene dan melumpuhkannya, dan setelah itu juga tidak lupa untuk mengalahkan Katen Pope. Katen Pope pun berhasil dikalahkan, dan sialnya masih ada Benzene yang masih bisa bangkit untuk melawan balik Zerd. Di sini Zerd berusaha untuk melawannya dengan tangan kosong, dan bahkan Zerd mampu memimpin pertarungan ini sampai membuat Benzene kesal karenanya. Benzene pun akhirnya menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melawan Zerd, dan dengan cerdiknya Zerd pun bahkan tidak menggunakan kekuatan sinarnya untuk melawan balik Benzene. Ia justru menggunakan kekuatan berputarnya untuk menangkis serangan Benzene dan berhasil melempar jauh Benzene. Mereka semua pun senang nih menyaksikan kemenangannya itu, dan Zerd pun akhirnya membawa tubuh Katen Pope keluar angkasa dan menghancurkannya dengan sinarnya itu. Sementara itu Benzene telah tewas dan tubuhnya terombang-ambing di luar angkasa. Kemudian di bumi, Tohru dan anak-anak pun selamat. Lagi-lagi Katsuo pun tetap mendapatkan bulian nih dari teman-temannya. Namun ia tidak masalah. Ia lega dan bangga pada akhirnya dirinya mampu melawan rasa takutnya dan menyelamatkan Tohru. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.